Agenda Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di luar negeri telah selesai. Seluruh pejabat Kementan yang ikut juga telah kembali ke Indonesia. Namun ternyata Syahrul tidak ikut dalam rombongan tersebut dan keberadaannya hingga kini tidak diketahui. Politisi Partai Nasdem ini menjalani sejumlah agenda termasuk memberikan sosialisasi tentang hilirisasi. Hingga kini keberadaan Syahrul Yassin Limpo belum diketahui. Wakil Menteri Pertanian mengatakan pihaknya masih mencari keberadaan mentan Syahrul Yassin Limpo. Saya sebenarnya nggak kaget ketika Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, akhirnya kena jerat KPK. Nggak kaget juga ketika di rumahnya ditemukan uang puluhan miliar rupiah karena memang jejak keluarga Limpo itu banyak yang bermasalah. Adik Syahrul Yassin Limpo yang bernama Dewi Yassin Limpo pernah ketangkap KPK karena kasus korupsi pembangkit listrik di Papua. Dewi dan 6 rekan lainnya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta dan divonis 6 tahun penjara karena terbukti korupsi. Dia kemudian banding dan malah hukumannya ditambah jadi 8 tahun penjara. Bukan cuma adik perempuannya, adik laki-lakinya Syahrul Yassin Limpo itu juga bermasalah. Haris Yassin Limpo, adik Syahrul, itu baru saja divonis hakim 2 tahun penjara karena terbukti korupsi ketika dia jadi direktur PDAM di Makassar. Jadi dari jejak keluarga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memang sudah ada bibit-bibit koruptor yang selain merugikan negara juga membuat bangsa ini jadi tidak maju-maju. Apalagi posisinya Syahrul Yassin Limpo yang Menteri Pertanian yang seharusnya fokus pada pembangunan kedaulatan pangan. Itu sangat merugikan karena misi pemerintah untuk menghadapi krisis pangan dunia itu jadi terbengkalai. 2 menteri dari Partai Nasdem yang seharusnya mengawal rencana strategisnya Jokowi. 1, Johnny G. Plate yang mengawal rencana membangun ekonomi digital, malah BTS-nya dikorupsi. Dan juga yang Syahrul Yassin Limpo yang harusnya mengawal kedaulatan pangan, malah korupsi. Akhirnya membuat nama Nasdem jadi hancur berantakan. Buat saya inilah permasalahan besar ketika konsep demokrasi jadi ajang bagi-bagi kursi atau jabatan. Partai yang mendukung pemenang mendapat jatah kursi menteri. Tapi yang dipilih partai bukannya orang profesional dan jujur, melainkan orang yang memang niatnya korupsi sejak awal. Rekam jejak orang yang jadi menteri tidak dipersoalkan karena itu adalah permintaan dari partai koalisi. Di pemerintahan Jokowi ini sudah berapa menteri yang terlibat korupsi? Dan kemarin dari Golkar, Menpora Dito Aryo Tejo yang baru berumur 33 tahun dan selalu dipuji oleh banyak orang sebagai menteri muda yang punya prestasi cemerlang. Sedang diperiksa juga karena namanya disebut di pengadilan menerima uang korupsi BTS sebesar 27 miliar rupiah. Karena itulah ketika banyak partai kumpul di tempatnya Prabowo, saya juga bukan orang yang senang. Karena di sana pasti juga sedang merencanakan bagi-bagi kursi kalau mereka menang. Dan budaya menteri tertangkap di zaman Jokowi akan kembali terulang. Karena sistem pencegahan di KPK dan hukuman buat koruptor itu masih ringan. Yang bikin subur lahan korupsi di pemerintahan. Belum ada sebuah rencana besar untuk pemberantasan korupsi dengan sistem yang menakutkan. Hukuman masih terbilang ringan dan biasanya penjaranya juga nyaman. Beda sama maling ayam yang harus tidur berjubel di dalam penjara yang sempit dan panas. Nasdem pastilah pusing sekarang. Sudah partainya diobok-obok. Aliran dana yang dibutuhkan terutama untuk menggerakkan mesin menjelang Pilpres ini jadi hilang. Menteri Pertaniannya juga hilang. Atau memang sengaja disembunyikan.
Katanya sih sedang di Spanyol dan tiba-tiba ditelepon sinyalnya hilang. KPK juga sih, kenapa gerbeknya nggak pas si Mentan itu ketika ada di Indonesia? Jadinya repot kan, karena harus menunggu kepulangannya dulu ke Indonesia baru bisa ditangkap. Dan jangan-jangan baru ketangkap ketika Pilpres sudah usai, jadi tidak akan mempengaruhi suara Nasdem yang sedang berjuang supaya Anies menang. Semoga ini jadi pembelajaran keras buat pemerintahan mendatang. Menteri yang dipilih nanti harus yang benar-benar profesional, bukan karena bagi-bagi jabatan atau itu permintaan partai. Apalagi di proyek-proyek strategis yang dibuat dengan tujuan nasib bangsa ini ke depan. Seperti food estate dan BTS untuk ekonomi digital. Itu harus benar-benar melibatkan orang yang profesional. Oh iya, bagaimana dengan pembelian pesawat bekas di Kementerian Pertahanan? Apakah dikawal juga oleh KPK atau Kejaksaan? Atau dibiarkan karena menterinya calon presiden yang bisa jadi akan berkuasa? Di tengah pembangunan yang sedang kencang-kencangnya, masih banyak badut-badut yang rakus akan uang dan mengincar jabatan hanya karena ingin menjadikan dirinya lebih kaya dari yang sebelumnya. Entah mau diapakan uang yang akan mereka kumpulkan. Toh nanti juga mati yang dibawa hanya kain kafan. Sudahlah, mending kita ngopi dulu sambil pegang kepala. Pusing. Dekat Pilpres ada aja akrobatik politik yang gila-gilaan. Seruput dulu kopinya kawan. Mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.